one, action. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan, kenikmatan, serta penjagaan dimanapun dan kapanpun kita berada. Oh ya teman-teman, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Siti Fauzia Hanum, selaku host pada podcast kali ini. Nah teman-teman, kalian harus mengetahui dulu nih, podcast ini adalah suatu episode terbaru di kanal YouTube saya. Nah, semua itu izinkan saya kembali untuk mengucapkan selamat datang kepada para pendengar untuk di podcast kali ini. Nama podcastnya itu BZD. Oke teman-teman, nah pada podcast kali ini tentunya saya kedatangan rekan tim saya yang super fantastis. Mungkin kalian bisa nebak dulu nih rekan tim saya pada podcast kali ini. Saya kasih waktu 3 detik deh untuk kalian nebak siapa rekan tim saya. Oke, benar banget nih kalau ada yang menebak satu nama ini. Mungkin bisa langsung saya sebut aja ya kalian namanya. Teng 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 teng. Diana. Halo Mbak Diana. Halo Mbak Zizi. Ya, jadi Mbak Diana mungkin bisa disapa para pendengarnya yang sedang menikmati podcast kita di kanal YouTube ataupun di Spotify nanti. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Diana Putri Wijayanti dari Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia yang tentunya rekan dari Mbak Zizi sendiri. Oke, jadi Mbak Diana, sebelum kita masuk ke topik pembahasan di podcast, bolehlah kita bincang-bincang sedikit? Ya, tentu saja. Oke, jadi gimana nih kabar Mbak pada hari ini? Dan Mbak kan sekarang masih maba ya? Ya, betul. Jadi saya mau nanya nih, selain kabar, apa aja sih yang Mbak rasain selama jadi mahasiswa baru di program studi hubungan internasional ini? Serta kendala apa yang Mbak alamin selama menjadi mahasiswa hubungan internasional? Oke, mungkin saya mulai dari kabar dulu ya Mbak. Boleh. Alhamdulillah kabarnya baik dan sehat, alhamdulillah. Dan mungkin jika dipertanyakan tentang perkuliahan, Ya. tentunya saya merasakan transisi dari masa SMA menuju masa perkuliahan. Tentunya banyak perbedaan yang saya rasakan dan saya jumpai di perkuliahan ini, mulai dari tugas, lingkungan, teman, apalagi saya ini sebagai seorang perantau ya, jadi saya kos sendiri, itu juga butuh adaptasi dan usaha yang lumayan menguras tenaga untuk beradaptasi di lingkungan sekitar. Itu sih yang saya rasakan. Oke, jadi apa nih kira-kira yang bakal kita bahas dalam podcast kita kali ini Mbak Zizi? Oke, terima kasih nih atas pertanyaannya tentu saja. Saya mendapatkan topik nih Mbak yang cukup menarik bagi saya mengenai diplomasi publik melalui Korean Wave. Oh ya, Korean Wave. Saya pernah dengar kata itu. Boleh mungkin dijelaskan nih sedikit singkat apa itu diplomasi publik melalui Korean Wave? Oke, sebelumnya Mbak Diana udah tahu belum sih atau udah ada info-info nih apa sih itu public diplomasi? Oh, kebetulan mungkin saya hanya tahu sedikit dan saya ingin lebih tahu lebih banyak. Mungkin bisa dijelaskan dari Mbak Zizi dulu deh. Oke, jadi izinkan saya untuk memaparkan sedikit apa sih itu diplomasi publik. Nah, jadi teman-teman, diplomasi publik ini adalah suatu komunikasi yang dilaksanakan oleh pemerintah terhadap masyarakat internasional dengan tujuan untuk memberi pemahaman serta informasi ke masyarakat internasional. Nah, informasi tersebut bisa berupa kebijakan, kepentingan, dan kebudayaan-kebudayaan apa saja yang sedang terkenal dalam negara tersebut. Diplomasi publik sendiri, maksudnya itu penyebaran diplomasi publik sendiri Mbak Diana, banyak sekali medianya, mulai dari internet dan berbagai ciri khas negara yang sedang booming. Jadi untuk Korean Wave sendiri itu adalah suatu istilah atau fenomena untuk menggambarkan ke masyarakat internasional tentang budaya apa saja yang tengah populer di Korea Selatan. Jadi saya harap para pendengar dan Mbak Diana udah mempunyai nih gambaran tentang topik singkat kita.
Wah, bagus sekali nih penjelasan dari Mbak Zizi. Cukup ringkas dan mudah dipahami. Semoga semuanya paham dan dapat saya simpulkan ya mungkin Mbak Zizi. Ya, boleh. Secara singkatnya mungkin diplomasi publik ini cara pemerintah untuk memberikan informasi ke masyarakat internasional Ya. tentang kebudayaannya, kebijakannya, serta kepentingan-kepentingan negara tersebut ya Mbak Zizi. Iya, kepentingan-kepentingan dan kebijakan-kebijakan apa yang sedang berlaku di negara tersebut. Iya, dan salah satunya kita ambilnya melalui Korean Wave. Iya, benar sekali. Ya, berarti ini usaha-usaha pemerintah Korea untuk memperkenalkan kebudayaan Korea, kepentingan dari kebijakan Korea. Iya, benar sekali. Jadi penyebaran Korean Wave sendiri itu nggak hanya melalui dari musik K-pop. Ternyata ada banyak lagi nih Mbak Diana. Wah, apa tuh kalau boleh tahu? Nah, penyebaran itu bisa melalui kosmetik, terus lagi makanan, fashion yang sedang trending, terus bisa juga melalui drama series, dan masih banyak lagi. Oh, jadi pemerintah Korea ini juga mendapatkan banyak pengaruh positif ya, termasuk ke perekonomian mereka. Iya, benar banget. Dari penjelasan Mbak Isis tersendiri, itu tuh sudah menarik sekali ya. Jadi rasa ingin tahu saya lebih dalam tentang Korea Wave ini semakin bertambah. Nah, mungkin dapat kita ulik lebih dalam tentang Korean Wave ini dari narasumber kita sendiri yang sebagai pecinta Korea ya Mbak Zizi. Ya, langsung saja Kita panggilkan rekan narasumber kita kali ini, Mbak Bintaya. Halo Mbak Bintaya. Hai, halo semuanya. boleh disapa mungkin para Pendengar. Oke, halo semuanya para pendengar podcast kami kali ini. Gimana nih kabarnya semuanya? Semoga selalu baik-baik aja ya. Gimana Mbak Zizi kabarnya? Amin. Masya Allah. Terima kasih atas pertanyaannya. Tentu saja pada hari ini saya sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan Mbak Diana gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, satu Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi dengar-dengar nih Mbak Bintaya ini suka yang terkait sama Korea. Bisa dibilang Mbak Bintaya ini seorang K-popers ya. Oh iya, betul sekali. Waduh, kalau boleh tahu nih, Mbak udah suka Korea itu dari sejak kapan sih? Kalau saya sendiri ya suka Korea itu sebenarnya ya Mbak. Fun fact ya, saya tuh suka Korea karena apa? Karena karma sih, jalur karma. Waduh, kenapa? Jadi tuh, karma? awalnya saya tuh nggak suka banget sama Korea. Itu kan saya nggak sukanya ketika SMA. Terus masuk ke SMA, kita masuk di masa-masa COVID. Nah di situ barulah kayak mulai kayak tahu Korea. Akhirnya mulailah suka dari situ gitu sih. Oke, sebelum masuk ke topik yang lebih dalam, aku mau nanya lagi nih. Hal apa yang membuat Mbak tuh tertarik sekali sama K-popers? Mungkin dari series dramanya atau dari musiknya, bahkan mungkin dari kebudayaan-kebudayaan yang mereka persembahkan untuk masyarakat internasional. Kalau dari saya sendiri, saya bukan pecinta yang drama banget gitu enggak, tapi saya lebih ke K-popnya, ke Korean musiknya. Menurut Mbak nih, ada rasa hal-hal positif nggak terbawa karena Mbak suka K-pop nih? Jadi diri saya semakin semangat belajar atau gimana? Nah, sebelumnya saya tuh tidak suka banget sama yang namanya bahasa Inggris. Waduh. Nah, tapi pertama kali idol yang saya suka itu adalah di grup boy groupnya BTS. Di situ leadernya atau ketuanya tuh namanya RM. RM itu pinter banget bahasa Inggris. Nah dari situ saya termotivasi untuk apa? Untuk belajar bahasa Inggris. Karena apa? Karena banyak juga lirik-lirik mereka yang pakai bahasa Inggris. Terus adalah suatu hari BTS itu diundang di PBB. Ya. Mereka mewakili. Ya mewakili tahu yang. Nah diundang itu cukup terkenal. Nah cukup terkenal. Kata-kata RM benar banget. Itu jadi kayak ini emang saya harus belajar bahasa Inggris sih. Nah dari situ saya akhirnya belajar, terdorong untuk belajar bahasa Inggris, termotivasi untuk belajar bahasa Inggris. Di situ saya juga mulai mengetahui tentang style-style. Kayak ternyata style Korea tuh bagus-bagus ya, kayak stylish banget. Maaf memotong sedikit ya Mbak Bintaya. Tadi Mbak Bintaya sempat memaparkan bagaimana Mbak mulai menyukai fashion Korea. Nah menurut saya contoh Korean Wave sendiri yaitu ketika kita atau seseorang menonton Korea drama. Nah dari menonton tersebut kan kita nanti ada nih aktornya dia lagi
melakukan street food nih Mbak. Nah pas melakukan street food, tentunya para penonton tuh kan muncullah hasrat, ih mereka makan apa ya? Nah, ya betul. Ih mereka mengonsumsi apa ya? Ih mereka tuh pakai produk apa sih? Aku juga deh pengen deh beli suatu produk tersebut. Nah itu salah satu hasrat menurut saya mencerminkan perilaku Korean Wave. Nah, betul sekali nih dari penjelasan Mbak Zizi. Ini kita mempunyai dampak terhadap di negara kita sendiri seperti jajanan-jajanan Korea yang sering dijumpai, sangat mudah, nggak perlu jauh-jauh ke Korea. Jadi pastinya Korean Wave ini sangat-sangat berdampak ya terhadap Indonesia. Nah, Mbak Bita ya sendiri sebagai pencinta K-pop, Korean pop, dan berkewarganegaraan Indonesia, apa sih menurut Mbak Bita ya yang sangat berdampak di Indonesia? Yang terdampak sangat besar ya pasti itu karena dengan adanya Korean Wave ini. Pertama pasti terhadap budaya Indonesia sendiri. Banyak anak-anak muda zaman sekarang yang sudah mulai melupakan kebudayaannya sendiri. Jadi kita ambil contoh, dimulai dari bahasa dulu. Bahasa kita jadi lebih bahasanya itu lebih tercampur-campur antara bahasa Korea yang sudah mulai dimasukkan ke dalam penggunaan bahasa Indonesia. Jadi kita tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nggak menggunakan bahasa yang baku ya. Nah, benar malah sekali. digabung-gabungin antara Inggris, Korea, dan negara-negara lainnya. Benar sekali. Nah, yang pertama itu tadi dengan bahasanya. Yang kedua dari rasa bangga terhadap budaya luarnya itu semakin tinggi. Nah, yang awalnya harusnya kita tuh mencintai produk Indonesia, kita mencintai segala karya anak bangsa. Nah, karya anak bangsa ini malah jadi mencintai budaya-budaya Korea seperti itu. Nah, itu namanya membuat budaya Indonesia itu luntur dengan sendirinya. Dari anak bangsa sendiri yang malah melunturkan budaya itu gitu. Jadi nih Mbak, aku mau nanya sedikit nih, bagaimana tanggapan Mbak terhadap ada beberapa oknum yang mengatakan bahwasannya masuknya K-popers ini merusak budayanya Indonesia, padahal menurut saya sendiri rusaknya budaya Indonesia itu karena pemudanya sendiri. Iya betul. Menurut saya memang itu karena pemudanya sendiri. Tapi sebagai pemuda yang baik dan benar, kita dituntut untuk apa? Untuk selektif. Yeah. Nah, ketika kita bisa menyeleksi dengan baik, kita bisa menyaring dengan baik, maka kita bisa mengambil hal-hal positifnya saja. Kalau misalnya kita tidak selektif, maka yang kita serap hanya dampak-dampak atau keburukan dari adanya Korean Wave ini. Menurut saya, karena adanya Korean Wave ini yang dia memunculkan inovasi-inovasi baru, ini malah mendorong kita sebagai anak bangsa untuk membuat terpacu untuk mengenalkan barang-barang kita ke kancah internasional juga. Betul sekali, seperti itu. Jadi ini sebagai motivasi, pendorong anak muda untuk lebih giat lagi membuat produk lokal ini menjadi dikenal di kancah internasional dan mendukung perekonomian Indonesia. Oke, jadi Korean Wave ini adalah suatu fenomena yang bisa kita jadikan motivasi untuk kedepannya ya Mbak Ida ya. Seperti itu. Mungkin seperti itu para pendengar, apakah bisa diambil sisi positifnya dari podcast pada hari ini? Oke, mungkin Mbak Ida segini dulu ya bincang-bincang kita. Mungkin kalau suatu hari atau besok ataupun lusa kita mau adakan bincang-bincang lagi, apakah Mbak Ida masih tertarik nih? Boleh, silahkan. Boleh, mari kita diskusi bareng. Oke, jangan sungkan-sungkan. Iya. Mungkin Mbak Diana ada pantun, silahkan. Mungkin Mbak Diana ada pantun yang ingin disampaikan kepada para pendengar. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Waduh. Terima kasih teman-teman semua. Saya akhiri podcast kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.